Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Fatwa haram ini dikeluarkan karena sound horeg dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Sound horeg yang mulai marak di tahun 2000-an kini menjadi magnet utama di berbagai karnaval dan festival desa di Jawa Timur. Dengan ciri khas utama suara bass super kuat dan panggung berjalan yang menggunakan kendaraan-kendaraan besar. Namun, pawai sound horeg kerap kali menimbulkan berbagai kecaman. Pawai yang biasanya diikuti oleh ratusan orang itu ternyata membuat kegaduhan di masyarakat. Kehadiran sound horeg dengan tingkat suara mencapai 150 desibel itu dan getaran yang dikeluarkan bahkan menyebabkan sejumlah bangunan yang dilintasi hancur lebur. Dan yang terparah, baru-baru ini sound system yang di atas truk menimpa seorang remaja putri yang tengah berdiri di bawahnya. Dengan segala kerugian yang ditimbulkan, MUI Jawa Timur pun akhirnya mengeluarkan fatwa haram. Sound horeg diharamkan karena penggunaan dengan intensitas suara melebihi batas wajar membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum dan barang milik orang lain. Terjadi beberapa hal yang sifatnya negatif dan merusak. Yang pertama terkait dengan sound horeg tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan, terutama kebisingan dan suara tersebut bisa merusak kaca, genteng, dan juga ketika ada tronton atau trek yang mengangkut sound tersebut, apabila melalui jalan kecil itu gapuranya dirusak dan lain sebagainya. Dukungan fatwa haram ini pun juga didukung penuh oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Ia mengungkapkan para pengusaha sound horeg harus mematuhi aturan. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Sementara sosiolog Universitas Nasional Sigit Rohadi berpendapat, meskipun aturan sudah diterapkan, diskusi antara para pengusaha sound horeg, pemerintah kota, serta organisasi agama juga perlu digelar agar aturan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang berhubungan dengan penggunaan sound system. Karena itu yang terpenting sebenarnya bukan dilarang. Kalau sudah ada pertemuan berkali-kali dengan komunitas sound horeg, maka pertemuan itu harus kemudian ditindaklanjuti dengan katakanlah peraturan wali kota atau peraturan gubernur yang mengizinkan berapa desibel, yang melarang masuk ke kampung-kampung, katakanlah di dalam satu lapangan tertentu gitu. Karena sound yang sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, itu juga dipakai untuk komunitas pengajian-pengajian. Jadi kalau nanti untuk komunitas non-pengajian dilarang, ini dianggap suatu perilaku yang diskriminatif. Selain di Indonesia, kegiatan sound horeg juga populer di India. Tujuan digelarnya sound horeg di India pun juga untuk membuat hiburan kepada warga. Di India, kehadiran sound horeg biasanya untuk merayakan hari suci atau pawai budaya. Tim Liputan Berita 1.